Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Indonesia News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Putri Chandrawati mengaku diperkosa Yosua, bukti tes poligraf nyatakan PC bohong, penjelasan pakar. Tribunnews.com, Jakarta. Putri Chandrawati, terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J, selama ini mengaku diperkosa oleh Yosua sebelum kasus pembunuhan itu terjadi. Kasus pemerkosaan inilah yang menjadi pemicu sehingga sang suami, Ferdy Sambo, memerintahkan Barada Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak Yosua. Pengakuan soal pemerkosaan ini kerap disampaikan Putri Chandrawati dari awal terungkapnya kasus pembunuhan Brigadir Yosua, pemeriksaan BAP, bahkan hingga di persidangan. Saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 12 Desember 2022, Putri Chandrawati dengan suara bergetar menceritakan dugaan detik-detik pemerkosaan oleh Yosua atau Brigadir J. Pemerkosaan tersebut diduga dilakukan Brigadir J pada Kamis, 7 Juli 2022, di rumah Cempaka Magelang, Jawa Tengah, Jateng. Terkait kesaksian Putri Chandrawati tersebut, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso saat persidangan, pada Senin, 12 Desember 2022, menetapkan pemberian kesaksian istri dari terdakwa Ferdy Sambo tersebut ada terkait dengan tindakan asusila. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan, persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, J, tersebut dilakukan terbatas untuk didengarkan. Majelis memutuskan sidang dinyatakan tertutup. Tertutup hanya sebatas konten asusila, kata Hakim Wahyu saat membuka sidang, Senin, 12 Desember 2022. Adapun terkait dengan kesaksian Putri tentang peristiwa lainnya, Majelis Hakim menetapkan untuk tetap menggelar persidangan dengan cara terbuka. Tertutup hanya sebatas konten asusila. Selebihnya kita nyatakan terbuka, demikian ketetapan Majelis Hakim memulai persidangan. Analisa psikolog forensik. Benarkah Putri Chandrawati diperkosa Yosua? Berikut analisa dan penjelasan psikolog forensik Reza Indragiri Amriel. Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel, yang juga anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan, Poltekip, merespons terkait pengakuan Putri Chandrawati yang mengaku diperkosa oleh Yosua. Apa boleh buat, persidangan dengan agenda pemeriksaan dugaan kekerasan seksual memang harus tertutup, kata Reza dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com. Namun Reza Indragiri mengatakan, perlu juga untuk ingat-ingat kembali beberapa poin seputar dugaan kekerasan seksual itu, seperti yang terekspos pada sidang-sidang sebelumnya. Berikut keterangan tertulis Reza Indragiri yang diterima Tribunnews.com. FS menyebut istrinya diperkosa. Kita pahami perkosaan sebagai kejahatan yang berdampak sangat serius. Saking seriusnya, sebagian ilmuwan menggunakan istilah rapid trauma syndrome untuk membedakannya dengan post-trauma stress disorder. Sebutan spesifik itu dipakai sebagai penegasan bahwa trauma akibat perkosaan memang berbeda dan lebih parah ketimbang trauma akibat kejadian-kejadian lainnya. Kemudian, kata RR, PC mencari Yosua. Yosua lalu menghadap PC sesaat setelah ia disebut-sebut melakukan perkosaan. Tahap-tahap pulih dari trauma akibat kejahatan seksual. 1. Mengatasi perasaan takut. 2. Memulihkan ingatan. 3. Reconnecting to others. Secepat itukah PC bisa langsung pulih dan melompat ke fase ketiga? Dan reconnecting to others itu adalah berinteraksi kembali dengan orang yang ia sebut telah menjahatinya secara seksual beberapa menit sebelumnya. Ringkasnya, singkat sekali jeda waktu sejak momen PC diperkosa sampai kemudian PC mau bertemu lagi dengan pelaku perkosaan tersebut. Masuk akalkah? Satu lagi, dalam pertemuan empat mata antara PC dan ia selama sekitar 15 menit di kamar PC, apa yang mereka obrolkan? Apakah itu obrolan yang setara? Kemungkinannya, itu merupakan obrolan di mana satu pihak mengendalikan pihak lain.
Dalam obrolan yang diwarnai relasi kuasa semacam itu, didiktekanlah skenario untuk menutup-nutupi apa yang telah terjadi. Skenario itu yang terwakili oleh perkataan Y saat ia dipanggil FS, "Kenapa, Pak? Ada apa, Pak?" Pada sisi lain, memahami bahwa kadung ada kegegeran di rumah Magelang, PC berpikir ulang. Klaim tidak terjadi apa-apa, tidak akan dipercayai oleh siapapun. Apalagi jika Art dan ajudan sendiri yang mengabarkan ke FS ihwal kegemparan yang mencurigakan di Magelang itu, bakal murka FS. Pada titik itulah boleh jadi PC berpikir tentang menyelamatkan dirinya sendiri. Strategi yang ia lakukan adalah relabeling, sehingga terjadilah tuduhan atau narasi palsu, false accusation, tentang apa yang ia lakukan. Tragisnya, relabeling itu lantas ditelan bulat-bulat oleh FS. Pengalaman investigasinya selaku anggota Polri tak berfungsi. Relasi kuasa akhirnya makan korban, Y kehilangan nyawa. Sekali lagi, sampai sekarang saya masih sangsi betul akan adanya perkosaan di Magelang. Tapi karena narasi tentang kejahatan seksual itu terus saja dipaksakan harus ada, maka saya justru berpendapat Y bukanlah pelaku dalam narasi perkosaan itu. Majelis hakim akan ungkap semua dan memutus dengan seadil-adilnya. Jaksa menilai Putri berbohong. Sementara itu JPU mengatakan bahwa Putri Chandrawati telah berbohong, sebab dari hasil tes poligraf beberapa waktu lalu terungkap adanya indikasi bahwa Putri telah melakukan kebohongan. Hasil tes poligraf itu diungkap JPU saat sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Senin, 12 Desember 2022. Berikut pernyataan lengkap Putri Chandrawati saat ditanya JPU seputar hubungannya dengan Brigadir Joshua. Awalnya, JPU mempertanyakan apakah ada hubungan khusus antara Putri dengan Brigadir Joshua. Menjawab pertanyaan JPU itu, Putri mengatakan hubungannya dengan Brigadir J hanya sebatas atasan dan sopir. Bahkan, dia telah menganggap Brigadir J sebagai anak kandungnya. "Saudara punya hubungan apa sama Joshua?" tanya JPU. Maksudnya, kata Putri bertanya balik kepada KPU. "Ada hubungan yang lebih dari sekadar ajudan dengan atasan?" tanya JPU. "Joshua adalah driver saya yang saya anggap sebagai anak kandung," jawab Putri. Lalu, JPU kembali mempertanyakan apakah ada hubungan spesial antara Putri dengan Brigadir J. Putri pun kembali membantah soal asmara antara keduanya seperti yang ditanyakan oleh JPU. Selanjutnya, JPU pun mempertanyakan Putri soal salah satu pertanyaan hasil poligraf yang telah dilakukannya beberapa waktu lalu. Putri mengaku tidak ingat terkait pertanyaan tersebut. "Baik, saudara pernah dites poligraf?" tanya JPU. "Iya pernah," jawab Putri. "Anda tahu pertanyaannya apa?" tanya JPU. "Saya lupa," jawab Putri. "Lupa, bisa lebih digali lagi mungkin ingatannya?" "Coba tenang dulu," cecar kembali JPU. "Untuk pertanyaan saya lupa," jawab Putri. Berikutnya, JPU pun mengingatkan bahwa pertanyaan poligraf yang diajukan kepada Putri adalah salah satunya soal perselingkuhan. Saat itu, JPU mengungkap Putri menjawab tidak berselingkuh. "Baik, coba saya ingatkan, dalam pertanyaan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang pada saat itu Anda menjawab apa?" tanya JPU. "Tidak," jawab Putri. "Anda tahu hasilnya?" tanya JPU. "Tidak," jawab Putri. "Tidak tahu juga?" "Tidak ada yang ngasih tahu Anda?" tanya JPU. "Tidak," jawab Putri. Menurut JPU, jawaban Putri tersebut terindikasi bohong tidak berselingkuh dengan Brigadir J berdasarkan alat poligraf. Namun, Putri mengaku tidak mengetahui hasil poligrafnya tersebut. "Di sini indikasi berbohong, bagaimana dengan itu?" tanya JPU. "Saya tidak tahu itu," jawab Putri. "Anda tidak tahu sama sekali?" tanya JPU. "Tidak," jawab Putri. Ditanya hakim soal kejadian Magelang. Putri Chandrawati, istri eks-Kadif Propam Polri Verdi Sambo terlihat menundukkan kepala pada saat ditanyai soal kegiatannya selama tanggal 7 Juli 2022 di rumah Magelang, Jawa Tengah. Adapun yang menanyai Putri Chandrawati adalah Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di persidangan, Senin, 12 Desember 2022. Sebagaimana diketahui, Putri Chandrawati hadir di persidangan sebagai saksi dari terdakwa Barada Richard Eliezer, Ricky Rizal dan Kuat Maruf.
Dalam persidangan, awalnya Putri Candrawati terlihat lancar menjawab pertanyaan kepada Ketua Majelis Hakim, namun pada saat diminta menceritakan kegiatannya di tanggal 7 Juli 2022, ia nampak diam. Tak hanya